Pernahkah Anda menonton tayangan lucu-lucuan semacam itu yang entah disengaja ataupun tidak, sebagian besar menampilkan video kemalangan dan kesialan yang diharapkan memancing gelak tawa dari pemirsanya? Saya pernah, dan saya sampai ngakak sambil memegangi perut hingga menitikkan air mata ketika menonton video yang paling lucu. Sebelum membaca buku ini, saya nggak tahu bahwa perasaan yang saya rasakan ini bisa tervalidasi dalam satu istilah yang nama ilmiahnya sophisticated banget ini, Schadenfreude. Satu kata dari bahasa Jerman yang terbentuk dari kata Schaden yang berarti kerusakan atau cedera, dan Freude yang berarti sukacita, yang secara singkat bermakna sukacita atas kerusakan. Sedangkan menurut web Merriam-Webster, Schadenfreude diartikan sebagai enjoyment obtained from the troubles of others, atau kegembiraan yang diperoleh dari kemalangan orang lain. Hai Sobat Baca dan Sobat Perpus, secara universal apapun latar belakang kita, pastinya telah diajarkan dari sejak kecil tentang larangan untuk memiliki rasa iri, dengki, sirik, cemburu, atau istilah apapun yang menggambarkan bahwa kita kurang senang melihat kelebihan orang lain, atau sebaliknya, senang ketika melihat orang lain susah. Itulah makna sederhana dari Schadenfreude yang dibahas dalam buku berjudul asli Schadenfreude, The Joy of Another's Misfortune yang ditulis oleh Tiffany Wadsmith, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terbit tahun 2022 lalu. Sahabat Perpus juga bisa membaca buku ini via e-Perpus Kementerian Keuangan. Silakan buka aplikasinya, ketikkan saja kata Schaden atau nama pengarangnya untuk mencari, dan akan ada buku ini yang siap sobat baca. Tiffany Wadsmith menerangkan fenomena Schadenfreude secara runut mulai dari arti harfiah, sisi positif dan negatif, hingga rekomendasi untuk menyikapi munculnya perasaan ini. Pengarang memulainya dengan perspektif asal dari rasa ini, yakni negatif, seperti perasaan iri dengki yang telah kita pelajari, dengan memberi contoh kejadian nyata sehingga kita mudah membayangkannya. Pengarang juga kerap memberi contoh dengan kejadian yang menimpa nama-nama tokoh besar atau selebritas kelas atas. Beberapa contohnya: tukang kebun menduduki ranting pohon yang sedang ia duduki. Ada di halaman 23. Ketika anak yang selalu mengalahkan Anda di lomba olahraga mengompol dan harus pulang, di halaman 41. Ketika seseorang memotong antrean pengambilan uang di ATM, lalu mesin itu menelan kartunya, di halaman 55. Saya lantas mengangguk menyepakati ketika pengarang menunjukkan betapa Schadenfreude ini telah menjadi sesuatu yang biasa saja dewasa ini. Pidato TED Talks misalnya, yang paling banyak ditonton videonya sekarang ini berjumlah 30 juta kali. Sementara cuplikan video seorang ayah yang selangkangannya tertendang oleh putri balitanya telah ditonton lebih dari 256 juta orang di seluruh dunia. Buku ini disusun dengan menggambarkan Schadenfreude pada berbagai level yang mencakup kejadian, antara lain kecelakaan, kejayaan, keadilan, keangkuhan, cinta, iri, pemberontakan, dan juga kekuasaan. Setiap bab diselipi pendapat para ahli ataupun hasil penelitian seputar topik yang dibahas. Pengarang menyebutkan bahwa salah satu sebab Schadenfreude bisa tampak begitu jahat adalah karena rasa berkuasa, unggul,
Dominan atas penderitaan ragawi dan kecanggungan orang lain bisa menggoda kita untuk menikmati pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Tercantum di halaman 44 sampai dengan 45. Tentu saja sebagaimana rasa iri dengki, schadenfreude yang dibiarkan tumbuh liar cenderung akan menimbulkan hal-hal di luar batas kewajaran, seringnya bersifat negatif. Secara khusus, pengarang membagikan beberapa prinsip dasar atau semacam aturan main agar dapat berdamai dengan schadenfreude dan membawa efek positif, yakni ada 5. 1. Schadenfreude itu menolong. 2. Schadenfreude tidak akan merumuskan siapa diri Anda sebenarnya. 3. Schadenfreude memberitahu hal-hal yang tidak ingin Anda ketahui. 4. Mengakui Schadenfreude Anda sesekali itu boleh-boleh saja. Dan 5. Schadenfreude berjalan 2 arah. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan aturan main ini, silakan sobat baca bukunya. Pada akhirnya, bagaimana kita menyikapi hadirnya schadenfreude kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah Anda akan terus-terusan menunggu orang lain tertimpa kemalangan terlebih dahulu sebelum Anda dapat tertawa penuh kemenangan dan kebahagiaan? Schadenfreude yang menggembirakan, indah, sekaligus sangat compang-camping memang sebuah kekurangan. Namun, ia kekurangan yang harus kita hadapi jika kita benar-benar ingin memahami kehidupan di dunia modern. Saya Ijul, ini mengikuti lomba vlog kece 7 menit yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kementerian Keuangan Kemenkulip yang bisa sahabat juga ikutin. Selamat membaca.